Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kuliah kualitas air aquaculture, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pokok bahasan oksigen terlarut. Pada pokok bahasan ini terdapat dua subpokok bahasan. Yang pertama, low dissolved oxygen syndrome, dan yang kedua nanti kita akan membahas bagaimana cara menentukan kebutuhan aerator atau kincir dalam tambak. Topik ini akan terbagi dalam 5 materi. Yang pertama, penyebab lodos di tambak. Kedua, oksigen terlarut rendah atau low dissolved oxygen. Lodos pada udang. Pencegahan lodo. Dan yang terakhir, penanggulangan lodo. Pengertian lodos adalah gejala-gejala yang muncul pada udang karena kekurangan oksigen terlarut. Ya, jadi oksigen terlarut ini salah satu faktor penting, ya, merupakan limiting factor, ya, directing factor juga, sehingga keberadaannya sangat mempengaruhi pertumbuhan udang. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kadar oksigen terlarut yang rendah di dalam tambak, ya, atau mungkin sekitar kurang dari 4 mg per liter. Jadi kalau kita untuk standar budidaya untuk udang, minimal oksigen terlarut adalah 4 mg per liter. Kemudian penyebab oksigen terlarut yang rendah itu apa? Ya, satu, curah hujan yang lebat sepanjang hari tentunya, sehingga menghambat penetrasi sinar matahari ke dalam tambak. Hal ini menyebabkan fitoplankton tidak bisa melakukan fotosintesis, sehingga oksigen yang seharusnya diproduksi oleh fitoplankton tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, kepadatan fitoplankton yang tinggi. Ya. Jadi fitoplankton ini sebagai produsen primer, penghasil oksigen di tambak, itu pada waktu siang hari dia akan melakukan fotosintesis dengan menghasilkan oksigen terlarut. Ya. Namun demikian, ketika oksigen fitoplanktonnya itu terlalu padat, akibatnya adalah oksigen yang dihasilkan terlalu banyak sehingga akan oversaturasi. Ya, saturasi, kelebihan oksigen akan terbuang ke atmosfer, ke udara. Sebenarnya oksigen yang dihasilkan fitoplankton ini merupakan bisa dikatakan sebagai tabungan bagi fitoplankton, karena nanti malam dia akan digunakan untuk respirasi juga. Sehingga ketika fitoplankton padat, oksigen yang dihasilkan bersaturasi dibuang keluar, malamnya nanti fitoplankton akan memanfaatkan kembali oksigen yang dia produksi, sementara pada waktu malam hari tidak ada fotosintesis dan kincir sumber oksigen hanya dari kincir saja. Ya, sehingga nanti akibatnya apa? Oksigen terlarut pada waktu malam hari itu akan mengalami penurunan yang tajam. Ya. Kemudian berikutnya adalah limbah organik, ya, limbah organik yang tinggi. Ya, tentunya dengan limbah organik ini akan merangsang pertumbuhan bakteri heterotrof, ya, yang membutuhkan oksigen untuk penguraian bahan organik tersebut. Ya, semakin banyak limbah organik, maka oksigen yang dibutuhkan juga semakin banyak. Berikutnya adalah kincir atau paddle wheel yang tidak bekerja dengan semestinya, atau mungkin ada mati listrik, ya, atau kincirnya yang mati. Ya, ini yang bisa menyebabkan oksigen terlarut akan rendah, terutama terjadi ketika pada waktu malam hari. Yang kelima adalah die off fitoplankton, yaitu fitoplankton mati massal. Ini sangat berbahaya sekali, terutama terjadi ketika pada waktu malam hari, ya. Ketika terjadi pada waktu malam hari, ya.
Jadi ketika fitoplankton mengalami mati massal, maka bahan organik yang ada atau plankton tersebut akan diuraikan oleh bakteri heterotrof, ya, terutama membutuhkan oksigen, ya, sehingga oksigennya akan terserap untuk penguraian fitoplankton yang mati tersebut. Ya. Di samping itu, ya, dalam proses bakteri tersebut melakukan penguraian, dia akan menghasilkan CO2. Nah, CO2 ini sangat berbahaya ketika oksigen terlalu ditambah itu rendah. Ya, udang akan semakin efeknya ke udang akan semakin terasa di situ. Ya, udang semakin mengalami masalah. Ya. Jadi di sini yang perlu saya garis bawahi adalah CO2 yang tinggi, ya, dan penggunaan oksigen terlarut oleh bakteri. Nah, lodos pada udang, apa yang terjadi pada udang ketika terjadi oksigen terlalu rendah? Yang pertama, yang paling parah adalah kematian. Ini udah parah, ya, terjadi kematian karena mungkin oksigennya sudah di bawah 1 mungkin, ya. Nah, ini biasanya terjadi ketika kincir mati pada waktu malam hari atau terjadi fitoplankton mati massal pada waktu malam hari. Ini biasanya akan muncul kematian yang banyak. Kemudian pertumbuhan lambat, ya, slow growth, ya, mungkin oksigen yang rendah tersebut belum menyebabkan kematian, tapi sudah bisa menyebabkan pertumbuhan itu lambat, ya. Misalnya oksigen taruh 3 mg per liter, ya, itu kan udang masih bisa hidup dengan baik, tetapi pertumbuhannya akan lambat. Ya. Kemudian, nah ini terjangkitnya penyakit, ya, jadi mudah terjangkit penyakit. Ya. Oksigen rendah menyebabkan udang akan mengalami stres, ya, stres lingkungan, dan ini akan menurunkan imunitas dari udang sendiri, sehingga akan mudah terserang penyakit. Kemudian turunnya langsung makan, ya, oksigen rendah, otomatis udang itu tidak akan mau makan. Nah, inilah salah satu yang menyebabkan pertumbuhan juga akan lambat. Ya. Kemudian efisiensi pakan yang rendah. Ya, ini hubungannya dengan fisiologi, ya, dari udang tersebut. Ya, tentunya dalam penguraian makanan, ya, pakan yang dimakan oleh udang tersebut membutuhkan oksigen dalam memecahkan senyawa kompleks. Berikutnya, masalah yang lainnya muncul, ya, itu biasanya berkaitan dengan terutama dengan kualitas air, ya. Ketika oksigen rendah, maka amonia juga akan, atau amonia tidak akan bisa terurai dengan baik. Nitrit akan tinggi. Begitu juga dengan H2S, ya. H2S juga akan tinggi ketika kondisi anaerob. Nah, ini ada kisaran konsentrasi oksigen larut dan pengaruhnya terhadap udang, ya. Ini kalau kita lihat gambar di sini, ketika oksigen larutnya di bawah 0,5, dia dalam waktu yang singkat akan menyebabkan udang mati. Ya, ini berbahaya. Nah, kemudian ketika oksigennya di bawah 2 gitu, ya, dia letal tapi mungkin dalam beberapa jam, ya, tidak seketika gitu, ya. Nah, dari 2 sekitar 2 ke 4, ya, ranknya ini di bawah 4 gitu, ya. Ini sudah menunjukkan indikasi pertumbuhan lambat, ya, nafsu makan turun dan juga efisiensi pakan juga rendah. Nah, yang optimum berapa? Yang optimum yang 4 sampai 6 ini yang optimum, ya. Yang optimum adalah 4 sampai 6 mg per liter. Indikasi lodo ditambak. Ketika terjadi lodo ditambak, udang akan menunjukkan tingkah laku sebagai berikut. Yang pertama, udang naik ke permukaan atau konvoi. Tujuannya adalah untuk mencari kolom air yang mengandung oksigen lebih tinggi, ya, yaitu di permukaan. Kemudian yang kedua, nafsu makan turun. Hal ini dapat dilihat dari cek anco, itu akan menunjukkan bahwa sisa pakan di anco akan banyak. Yang ketiga, ini yang sudah parah, terjadinya kematian di dasar tambak, terutama di daerah sentral tengah.
Kemudian pencegahan lodo. Nah, ini pencegahannya bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi oksigen yang rendah di dalam tambat. Pertama secara biologis, ya. Ada beberapa yang bisa kita lakukan secara biologis. Yang pertama adalah mempertahankan densitas plankton, ya, kecerahan ya kira-kira 30 sampai 50 cm. Jadi plankton itu kalau terlalu tinggi, kalau terlalu rendah densitas kecerahannya atau densitasnya terlalu tinggi, maka oksigen ketika siang hari dia akan sangat tinggi sekali, oversaturasi, dan ketika pada waktu malam nanti akan terjadi penurunan oksigen yang secara drastis. Kemudian menghindari pemupukan bahan organik, ya, baik karena anhydride maupun feses. Ya. Bagaimana caranya menghindari ini? Pertama kita atur feeding rate-nya yang tepat, ya. Kita kita evaluasi feeding rate-nya, ya. Kemudian yang kedua dilakukan penyimpanan secara rutin untuk membuang limbah organik yang ada di dasar tambak. Yang kedua secara mekanis, ya. Secara mekanis ini bisa dilakukan dengan manajemen kincir yang baik, ya, yang dapat mencegah timbulnya drop oksigen terlarut, ya. Ini terutama pada waktu cuaca berawan atau hujan dan juga pada malam hari. Ini ya, harus betul-betul diperhatikan. Nah, berapa kebutuhan kincir, ya, untuk yang mencukupi kebutuhan udang? Ini ada dua pendekatan. Pertama, pendekatan melalui biomasa, ya, biomasa udang. Ini berdasarkan BOIP 2015, ya. Jadi 1 HP kincir itu bisa menopang 500 kg udang, ya, 1 HP. Sehingga ketika biomasa udang ditambah itu 5.000 kg, dia membutuhkan minimal 10 kincir 1 HP. 6.000 kg membutuhkan 12 unit kincir 1 HP. 7.000 kg membutuhkan 14 unit kincir 1 HP. Kemudian 8.000 kg membutuhkan 16 unit kincir 1 HP. Ini yang paddle well, ya. Nah, ini cara yang pertama pendekatannya. Cara yang kedua itu berdasarkan pakan per hari, ya, pakan per hari. Ya, dengan perkiraan ketika pakan per harinya 8 sampai 12 kg itu membutuhkan 1 unit kincir 1 HP. Ya, contohnya misalnya pakan hari ini 10 gram, maka membutuhkan minimal 1 HP kincir. 1 unit 1 HP kincir. Ketika pakannya sudah 20 kg, maka membutuhkan 2 unit kincir 1 HP. Ini ada dua pendekatan biomasa dan pendekatan pakan yang kita berikan tiap hari. Ini contoh kincir pada 1 HP, ya. Roda kipasnya itu satu di kanan, satu di kiri. Yang terakhir adalah penanggulangan lodo, ya. Jika tambak kita mengalami lodo atau kekurangan oksigen, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, aplikasi kapur atau dolomit misalnya untuk mengikat CO2. Nah, CO2 ini dihasilkan dari aktivitas mikroorganisme dalam menguraikan bahan organik, ya, baik dari sisa pakan, feses ataupun fitoplankton yang mati. Nah, ini kita lihat reaksinya kemampuan dolomit dalam mengikat CO2, ya, CaMG CO3 2 kali, dia akan mengikat 2 CO2, ya, menghasilkan salah satunya adalah bikarbonat, ya, 4 HCO3 negatif 1. Nah, di sini untuk menetralkan 1 mg per liter CO2 membutuhkan 2 mg CaMG CO3 2 kali. Nah, ternyata kalau kita bandingkan dengan CaO2 2 kali, ini lebih efisien CaO2 2 kali karena hanya membutuhkan 0,84. Namun demikian, dolomit ini mampu menghasilkan lebih banyak bikarbonat, ya, 4 HCO3 negatif 1. Sementara untuk CaO2 2 kali hanya menghasilkan 2 HCO3 negatif 1. Itu yang pertama. Yang kedua, ganti air jika memungkinkan. Tentunya ini kalau ditambah itu
memiliki tandon air ya yang cukup, ya, yang memiliki kandungan oksigen lebih tinggi, sehingga nanti bisa kita ganti air dengan metode flow through ya, jadi oplos supaya oksigennya cepat meningkat. Kemudian yang ketiga terakhir, perbaiki kincir jika mengalami kerusakan atau kalau perlu ditambah kincirnya supaya recovery oksigennya lebih cepat. Salah satu peralatan tambak yang harus ada dalam budidaya udang adalah kincir atau sering disebut juga dengan paddle wheel, karena kincir ini memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai penyuplai oksigen terlalu ditambah, terutama pada waktu malam hari, di mana fotosintesis fitoplankton terhenti. Namun demikian masih banyak petambak ataupun petambak baru terutama yang masih bingung cara menentukan kebutuhan kincir di tambaknya. Nah, oleh karena itu pada saat ini saya akan membahas tentang cara atau metode menentukan berapa kincir yang dibutuhkan untuk tambak udang kita. Ada beberapa cara atau metode dalam menentukan jumlah kincir yang dibutuhkan di tambak. Yang pertama, berdasarkan biomasa udang. Yang kedua, berdasarkan pakan per hari. Dan yang ketiga, berdasarkan populasi saat tebar. Yang pertama, kita bahas tentang metode dengan berdasarkan biomasa udang. Ya, kaidahnya, 1 unit 1 HP paddle wheel ini bisa menopang 400 sampai 500 kg udang. Ini menurut Boyd, ya, pendapat dari Boyd, ya, di mana 1 HP paddle wheel ini, ya, bisa kita lihat kembali di sini, kekuatannya setara dengan 745 watt. Ya. Jadi kalau tambak kita targetkan panen 10 ton, maka paddle wheel yang ada di tambak 1 HP itu sekitar 20 unit. Kalau targetnya 5 ton, berarti membutuhkan 10 unit paddle wheel 1 HP, atau kincir 1 HP. Ya. Kemudian bagaimana cara menentukan biomasa udang sendiri? Ini sudah seperti kita ketahui, ada rumusnya ya. Biomasa sama dengan pakan per hari dibagi FR. Ya, ini untuk menentukan biomasa udang yang ada di dalam tambak. Ini cara yang pertama. Yang kedua, berdasarkan pakan per hari. Ya, kaidahnya 1 unit 1 HP paddle wheel ini bisa menopang untuk pakan per hari 8 sampai 12 kg. Ya, 8 sampai 12 kg. Kenapa 8 sampai 12? Coba kita lihat di sini, misalnya pakan per hari 12 kg, ya, kemudian berat udang rata-rata 20 gram, dengan FR-nya itu 2,4%, ya, maka biomasa udang bisa kita cari dengan membagi pakan per hari dibagi FR-nya. Ya, jadi 12 kg dibagi 2,4%, maka ketemu 500 kg. Jadi hampir sama dengan teori yang pertama tadi, di mana 500 kg ini bisa disupport dengan 1 unit 1 HP. Ya, ini metode yang kedua. Misalnya pakan kita contohnya 20 kg, maka kita membutuhkan unit kincir paddle wheel 1 HP ini sebanyak 2 unit. Ya, itu seterusnya. Oke, kemudian yang ketiga, cara yang ketiga, berdasarkan populasi pada saat tebar. Ya, kaidahnya bagaimana? Ya, 25.000 ekor benur pada waktu awal tebar itu membutuhkan 1 unit 1 HP. Kalau 50.000 ekor benur berarti membutuhkan 2 unit 1 HP. 100.000 ekor membutuhkan 4 unit 1 HP dan seterusnya. Kenapa muncul angka 25.000 ekor ini? Ya,
Kita lihat di sini penjelasannya. Ya, misalnya kita tebak 25.000 ekor ini, populasinya pada saat biomasa maksimal ya atau menjelang panen ya, kita anggap 80%, maka populasi benurnya udangnya ya itu 20.000 ekor ya, 20.000 ekor. Kemudian berat rata-rata udang ya itu 20 sampai 25 gram pada waktu biomasa maksimal ya, maksimal atau menjelang panen gitu ya. Sehingga dari sini bisa kita hitung biomasanya, di mana biomasa adalah berat rata-rata dikali populasi ya. Ini 20 gram atau 25 gram ini dikali 20.000 ekor, sehingga akan ketemu biomasanya 400 sampai 500 kilogram ya, 400 sampai 500 kilogram. Dan ini juga hampir sama ya dengan kaidah yang pertama tadi, metode yang pertama tadi ya, di mana 400 sampai 500 kg ini bisa disupport dengan 1 unit pada well 1 HP. Itu ya gambaran bagaimana 3 cara untuk menentukan berapa kebutuhan kincir atau paddle whale untuk tambak udang kita. Demikian tadi pembahasan mengenai oksigen larut. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.